Namanya juga hukuman mati, itu pasti sangat mengerikan. Banyak sekali jenis atau cara mengeksekusinya. Semakin kesini, manusia terus mencari cara bagaimana agar hukuman mati ini lebih manusiawi. Mulai disetrum, disuntik mati, digantung, dipancung, ditembak di dada, atau menghirup nitrogen. Hingga saat ini, masih jadi perdebatan hukuman mati seperti apa kiranya yang paling manusiawi. Dalam artian, tidak brutal dan tidak menyiksa terpidana mati. Cara terbaru yang banyak pihak bilang paling manusiawi adalah menghirup nitrogen. Meskipun cara ini masih juga penuh perdebatan, tapi kita kali ini tidak akan membahas hukuman mati menghirup nitrogen ini. Ada hukuman mati yang sudah dipakai sejak dulu yang mungkin cukup manusiawi, yaitu hukuman pancung. Meskipun tampak brutal, hukuman mati jenis ini dianggap lebih tidak menyiksa terpidana mati. Hanya hitungan detik saja, tereksekusi langsung mati. Spontan leher putus, hilang sudah kesadaran, tanpa meninggalkan rasa sakit. Maaf bagi yang salah kamar. Kali ini kita bahas hukuman pancung. Di Inggris, kisaran abad pertengahan, ada anggapan bahwa pemancungan sebagai hak istimewa para pria terhormat. Pemancingan ini membedakan dari hukuman tidak terhormat, seperti membakar seseorang hidup-hidup di atas tumpukan kayu. Mengutip BBC, dimulai pada tahun 1789 ketika guillotine diperkenalkan. Kala itu tengah terjadi revolusi Prancis. Pejabat pemerintahan dan kerajaan Prancis berderet-deret dihukum mati. Joseph Ignace Guillotine ditunjuk menjadi dokter untuk mencari cara eksekusi mati yang paling manusiawi. Dia memperkenalkan sebuah alat dan berkata, "Sekarang, dengan mesin ini, saya akan memancung kepala Anda dalam satu kedipan mata. Anda tidak akan merasakan apa-apa." Sesuai nama si penemu, alat ini bernama guillotine. Guillotine terdiri dari sebuah pisau besar dan sebuah papan kayu tempat kepala terpidana ditaruh. Kadang alat ini juga dilengkapi keranjang, tempat menampung kepala, dan cara ini diklaim cepat membunuh korbannya. Selain guillotine, alat lain yang digunakan untuk memenggal, yakni biasanya pedang dan kapak. Alat untuk eksekusi diupayakan benar-benar sangat tajam, dan algojo yang bertugas dalam mengeksekusi dituntut untuk menebas leher dengan cepat. Satu gerakan cepat, leher langsung putus, dengan tujuan agar terpidana mati tidak tersiksa sebelum mati. So, apakah cara ini paling manusiawi, meskipun terkesan brutal secara visual? Francis Crick, seorang pakar saraf, menemukan bahwa setiap aspek kesadaran dan berpikir manusia, menerjemahkan informasi, termasuk keyakinan pada Tuhan hingga rasa sayang kepada keluarga, semuanya itu merupakan hasil dari aktivitas listrik dalam jaringan saraf. Lalu, apa yang terjadi sesaat kepala terputus dengan tubuh? Mengutip Eden Times, penelitian mengerikan ini juga dilakukan oleh Radboud University pada tahun 2011. Beberapa kasus lepasnya kepala dari tubuh, baik itu karena hukuman penggal atau karena kecelakaan, menunjukkan adanya perubahan ekspresi pada wajah korban. Ada kasus yang menunjukkan bahwa bagian tubuh tetap bergerak beberapa saat setelah dipenggal. Itu bukan bentuk kesadaran, namun bentuk kedutan otot, akibat perubahan aliran sirkulasi darah yang drastis, serta karena adanya sisa listrik saraf. Kepala seseorang akan masih sadar beberapa detik setelah dipenggal, karena masih adanya sedikit aktivitas listrik saraf otak yang tersisa. Namun, untuk gerakan pada tubuh, penyebab terbesarnya adalah karena kedutan otot akibat aliran darah. Saudi Arabia's government carried out the beheadings of 37 people today, the kingdom's largest mass execution since 2016. Pemenggalan masih dipraktikkan hingga saat ini, khususnya di Arab Saudi, di mana 146 orang dipancung pada 2017. Di tahun 2018, pemerintah Aceh pernah mewacanakan hukuman pancung bagi terpidana kasus pembunuhan.
Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Munawar Ajalil, mengklaim ada desakan dari beberapa ormas yang meminta agar hukuman pancung diberlakukan. Bagaimanapun, wacana ini langsung ditentang pemerintah pusat. Menteri Hukum dan HAM kala itu, Yasona Lauli, menyatakan bahwa hukuman mati kepada pelaku kejahatan tidak bisa diterapkan jika hanya diatur dengan peraturan daerah Provinsi Aceh. Kita terus berupaya mencari bentuk hukuman mati seperti apa yang paling manusiawi. Tapi ini bukankah kontradiksi bahwa hukuman mati itu sendiri sebenarnya tidak manusiawi? Lalu, kira-kira para terpidana kasus korupsi perlukah dihukum dengan hukuman mati, khususnya dengan cara pancung ini? Berikan pendapatmu, koreksi jika ada yang salah. Kita diskusikan di kolom komentar. Dan jangan lupa terus dukung channel kami agar semakin berkembang. Saya Usul Pujiono. Sampai jumpa.